여기선 아무도 못 건드려. 한마디로 제왕이지 제왕. 팔사동 가봐. 존나게 컸다. 이 새끼가 누가 이따구로 만들어놨어? 어? 하여간 스케일 존나게 크다니까. 어? 니네 다 좆됐어. 내가 밖에 다 까발릴 거야. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Ada yang menarik nih, kalian bisa banget sawer Mimin di fitur Super Thanks. Begini caranya, nanti bagi yang udah sawer dan komen, bakal Mimin masukin di video berikutnya. Pokoknya komen opo ae sing penting gayeng ya lurs. Terima kasih Celengers. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Prison yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang mantan detektif polisi bernama Yugan yang masuk penjara lalu menjadi bagian sindikat kejahatan dari balik jeruji besi. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film dibuka memperlihatkan seorang tersangka pelarian pajak Wumyung Group yang berniat melarikan diri. Akan tetapi niatnya harus pupus saat tiba-tiba saja ada sergapan 3 orang misterius. Mereka segera menyuntik narkoboy dengan dosis yang sangat tinggi sampai akhirnya tersangka dinyatakan tewas besok harinya. Gila nggak tuh? Mereka juga membunuh satu saksi di sana. Alhasil kematian mendadak ini disebut karena overdosis. Sementara ketiga orang tersebut kembali memakai seragam narapidana usai membereskan aksinya. Loh, kok bisa? Inilah The Prison. Kemudian adegan beralih ketika penjara kedatangan para napi baru yang salah satunya adalah Yugan. Sesaat ia turun dari bus yang membawanya, Yugan langsung menyulut keributan. Pada malam harinya, Yugan yang tadinya seorang polisi otomatis menjadi target bulian para napi lain. Bahkan bos Canggil yang mana bos napi di sel itu ikut mengencingi Yugan. Tidak terima ditindas seperti itu, Yugan mencari celah lalu menggigit telinga Canggil dengan sangat keras. Belum apa-apa sudah membuat masalah, tapi Yugan tidak ada takut-takutnya. Ia pun langsung meminta dipindahkan sel lain. 당장 방 바꿔주시오. 나 나갈 때까지 조용히 있어줄게. Namun, saat keluar dari ruangan sipir, Yugan justru ditangkap komplotan bos napi tingkat tertinggi bernama Ik-ho. Awalnya Yugan masih bersikap arogan, sampai akhirnya tangannya nyaris terputus. Barulah Yugan memohon ampun dan berjanji untuk patuh. Setelah kejadian mengerikan itu, Yugan dimasukkan dalam sel isolasi selama 20 hari untuk merenungkan perbuatannya. Sedangkan Ik-ho sedang berendam di air hangat dengan penuh kedamaian. Ik-ho sendiri sosok yang dirumorkan sangat sadis dan sangat berbahaya. Sampai pernah suatu ketika ia menyongkel mata korbannya dan membuatnya jadi cemilannya. Itu sebabnya ia disebut Maharaja. 됐거나 여기선 아무도 못 건드려. 한마디로 제왕이지 제왕. Adegan bergerak memperlihatkan Ik-ho sedang membaca berita kematian mendadak tersangka Wumyung Group. Kemungkinan Ik-ho terlibat dalam pusaran kasus ini. Melihat posisinya sekarang, Ik-ho benar-benar menguasai narapidana. Bahkan kepala sipir saja tunduk di hadapannya. Saat mengobrol dengan sipir, Ik-ho mengetahui latar belakang Yugan yang dulunya bekas detektif kepolisian lalu dipenjarakan karena kasus pemusnahan bukti dan suap. Namun Yugan bukan sembarang polisi. Ia sangat berbakat menangkap orang sampai dijuluki utusan neraka. Hari-hari dalam sel isolasi akhirnya berlalu. Yugan bisa menghirup udara bebas di luar sel. Namun Canggil sudah menunggu untuk membalaskan dendamnya. Beberapa saat kemudian Ik-ho datang lalu menyindir Canggil yang beraninya main keroyokan. Ia pun menantang Canggil dan Yugan untuk duel 1 lawan 1. Mereka pun menyanggupi tantangan itu, lalu inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan Canggil, Yugan meminta hadiah ayam goreng dan dipindahkan ke sel yang sama dengan Ik-ho.
Di dalam sel ini, kondisinya jauh berbeda dari sel lain. Mereka terlihat lebih tenang serta penghuninya dari orang-orang terpelajar. Rupanya mereka memang para ahli yang masuk dalam sindikat kejahatan di bawah pimpinan Ich-ho. Sementara itu, Ich-ho berhubungan langsung dengan Dr. Kim di luar penjara yang menggerakkan aksi. Dalam komplotan itu ada seorang dokter yang dipenjara karena kasus malapraktik. Ialah orang yang menyuntikkan narkoboy pada aksi malam itu. Selain itu, ada seorang peneliti, penyusun strategi militer, ahli daging, dan orang-orang dengan latar belakang hebat lainnya. Mereka merendahkan Yugan yang hanya seorang polisi dan mengingatkannya supaya tidak banyak tingkah. Tapi seberapapun hebatnya mereka di luar sana, dalam penjara mereka tetaplah kaki tangan Ich-ho. Selepas Ich-ho memberikan suap pada kepala sipir melalui Dr. Kim, kini ia malah tidak lagi bersahabat karena takut ketahuan. Ia mengatakan atasannya sudah diganti sehingga keadaan agak susah untuk bertingkah. Tapi ini tidak menghentikan Ich-ho. Ia malah menggerakkan komplotannya untuk merampok barang bukti narkoboy. Bahkan ia bisa mendatangkan ahli peledak dari penjara lain untuk menjebol dinding. Pada malamnya mereka pun segera beraksi. Setelah sukses dalam misi kali ini, seorang anggota yang menyetir mulai menunjukkan gelagat aneh. Rupanya ia akan mencuri hasil rampasan, tapi anggota lain langsung menyadarinya. Saat terjadi keributan, si anggota ini berhasil melarikan diri. Lalu keesokan harinya direktur kepolisian mencium aroma tidak beres dari penjara tempat Ich-ho berada. Apalagi karena ada satu napi yang melarikan diri, direktur pun melakukan inspeksi dadakan. Di saat direktur melihat-lihat suasana penjara, ia tertarik ke kebun buatan Ich-ho. Kiranya direktur mengenali Ich-ho dan sepak terjangnya. Namun di depan direktur sekalipun, Ich-ho tetap tidak mau hormat sehingga memicu kemarahan direktur. 존나 컸다. 이 새끼가 누가 이따구로 만들어놨어? 아? Selagi Ich-ho hampir kena pukul, Yugan tiba-tiba saja membuat keributan. Karena tindakannya tersebut, Yugan pun dihajar sampai mampus. Meski harus kembali mendekam di sel isolasi, tapi usaha Yugan tidak sia-sia karena ia berhasil menarik perhatian Ich-ho. Selepas kejadian itu, Ich-ho mengajak Yugan menyantap makanan kesukaannya. Di sana ia menyuruh Yugan untuk menangkap anggotanya yang kabur saat misi perampokan. Ternyata Yugan melakukan semua ini ada maksud terselubung. Ia pun teringat saat kakaknya yang menjadi reporter meninggal ketika menyelidiki sebuah kasus. Oleh karena itu, Yugan mau melakukan perintah Ich-ho supaya semakin bisa mendekatinya. Tanpa menunggu lama, Yugan langsung mengunci pergerakan target dengan mencari informan. Setelah mendapat titik keberadaan target di pelabuhan, Yugan mengajak Ich-ho dan anak buah lain. Perkelahian pun tidak bisa dihindari lagi. Sampai akhirnya target berhasil tertangkap. Usai masuk dalam tangkapan Ich-ho, ia dipaksa gantung diri di depan Ich-ho. Benar-benar sangat brutal orang ini. Kesuksesan ini membuat Yugan kini naik pangkat menjadi tangan kanan Ich-ho. Sementara itu, anak buah Yugan bernama Ma merasa iri karena posisinya tergeser. Ia pun terang-terangan bersikap sinis, tapi ia malah kena getahnya karena Ich-ho lebih membela Yugan. Setelah tersingkir sebagai anak buah kesayangan, Changgil memprovokasi Ma jika sebentar lagi ia hanya akan menjadi sampah. Makanya Changgil mengajak Ma untuk membelot dan membantunya menghabisi Ich-ho. Di sisi lain, Yugan nyaris ketahuan saat mencuri kaset rekaman kasus kakaknya. Ia akhirnya tahu bahwa kakaknya korban yang dilenyapkan oleh sindikat Ich-ho. Di saat itu ia hampir saja tertangkap dan untungnya saja Yugan beralibi mencuri uang sehingga ia bisa lolos dari kecurigaan. Suatu ketika, Dr. Kim bersama donatur bernama Lee membawa paket bantuan ke penjara.
Di saat mereka mengobrol dengan Ik-ho, Yugan bersembunyi dan memata-matainya yang menyerahkan selundupan obat terlarang. Akan tetapi dari persembunyiannya, Yugan juga menangkap orang-orang Changgil bergerak menuju dapur. Sesampainya di sana, Changgil langsung menunjukkan perlawanan pada Ik-ho. Ia bahkan mau melaporkan keterlibatan Ik-ho dalam peredaran obat terlarang. 하여간 스케일 존나게 크다니까. 니네 다 좆됐어. 내가 밖에 다 까발릴 거야. Melihat keberanian Changgil, Ik-ho segera menggertak dengan menyiram minyak panas ke salah satu anak buahnya. Bahkan ia nyaris mencongkel matanya seperti gosip yang ramai dibicarakan. Seketika Changgil berlutut dan meminta ampun. Tapi ternyata Changgil sedang mencari kesempatan untuk menusuk Ik-ho dari belakang. Pada saat itu juga Yugan datang lalu menyerang Changgil sehingga meledaklah perkelahian. Dari pertarungan tersebut, Yugan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan pingsan, ia pun beralih ke masa lalu saat mendapati kakaknya meninggal. Usai mengetahui kakaknya dibunuh kejahatan terorganisir di suatu lapas, Yugan sampai meminta dimasukkan penjara untuk melakukan investigasi. 저 안에서 누가 무슨 일을 어떻게 벌이고 있는지 직접 밝혀내겠습니다. Sementara itu, Changgil dipindahkan ke penjara lain setelah menikam Ik-ho. Namun ternyata ia hanya dijebak. Changgil diturunkan di tengah jalan lalu ditabrak mobil yang melintas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kembali lagi ke dalam penjara, Ik-ho mencurigai anggotanya melakukan pengkhianatan. Seketika Yugan langsung pucat takut kedoknya terbongkar. Namun sesaat kemudian Ma segera berlutut dan mengakui kesalahannya. Meski demikian tidak ada maaf untuk pengkhianat. Tanpa belas kasihan, Ik-ho menyuruh Yugan memotong tangan Ma. Hari-hari yang telah Yugan lewati membuat perasaannya semakin kacau. Melihat Yugan seperti dirundung rasa bersalah, Ik-ho menasihatinya jika hidup ini soal perjuangan. Tidak ada pilihan lain meskipun perjuangan itu serupa dosa. Meninggalkan Ik-ho dan petuahnya, kini posisi kepala sipir sudah dicurigai setelah aset-aset atas nama istrinya ketahuan. Direktur tidak bisa menghindari kecurigaan jika kepala sipir mungkin bekerja sama dengan Ik-ho. Sementara itu, Yugan sudah bergerak membongkar borok kejahatan Ik-ho dengan mengumpulkan bukti-bukti lalu menyerahkannya. Selepas laporan itu, polisi berencana menyergap Ik-ho dan komplotan pada sebuah misi. Yugan setengah mati mencoba bersikap biasa di depan Ik-ho meskipun ia dihinggapi rasa gugup. Kemudian di tengah jalan ia nyaris ketahuan saat harus mengatakan lokasi misi mereka. Tapi untungnya saja panggilan berubah. Selagi tim kepolisian bergerak menuju ke TKP, Ik-ho justru memindahkan lokasi. 근데 왜 주물공장으로 안 가고 이쪽으로 온 거야? 그럴 일이 좀 있어. Ternyata mereka menunggu pasukan lain yang membawa direktur. Dengan kekejaman tanpa ampun, Ik-ho memasukkan direktur ke mesin penggiling untuk mengakhiri hidupnya. Setelah mengeksekusi direktur, Ik-ho memperlihatkan kumpulan foto orang yang memantau Dr. Kim. Lalu tanpa sepengetahuan Yugan, orang yang bekerja sama dengannya sudah ditangkap. Ik-ho menyambungkan keadaan orang itu supaya Yugan tidak bisa mengelak lagi. Kini Ik-ho mengerti bahwa Yugan adik dari reporter yang pernah ia bereskan. Kemudian kepala sipir datang untuk menghentikan Ik-ho. Tapi percuma saja karena ia malah mengumpan dirinya sendiri. 야, 병수야, 네가 오늘부로 소장이다. Selepas itu Yugan pun nyaris dibunuh dengan gantung diri. Untungnya saja ada satu teman Yugan yang mematikan listrik supaya Yugan mendapat celah. Momen ini pun tidak disia-siakan oleh Yugan. Ia berakhir kabur lalu membakar kebun kesayangan Ik-ho. Tidak berhenti sampai di situ, ia membuat keributan dengan meledakkan ruangan. Ik-ho segera memerintahkan mengunci semua pintu. Dari semua kerusuhan itu, Yugan sudah menunggu Ik-ho untuk duel langsung dengannya. Dengan membawa linggis, Ik-ho menaiki tangga ke tempat Yugan berdiri dan beginilah jadinya.
Selagi Iho dan Yugan bertarung, kepolisian pusat sudah mendatangi lapas. Di sana Yugan nyaris saja membunuh Iho, tapi polisi memperingatkan Yugan supaya diselesaikan dengan prosedur yang tepat. Dengan sedikit keraguan, Yugan pun melepas Iho. Sementara dari kejauhan sudah banyak sniper mengincar Iho. Lalu dor. Peluru tembakan mengakhiri sepak terjang raja dari segala raja. Setelah kejadian itu, kepolisian berhasil meringkus orang-orang yang terlibat dalam sindikat kejahatan Iho. Namun masalahnya Yugan membakar sel dan juga tangan kanan Iho saat berada di tahanan. Kini terlihat Yugan kembali memasuki penjara, tapi ia mengenakan seragam mendiang Iho. Akhirnya Yugan berhasil menggantikan Iho menjadi raja narapidana yang sesungguhnya. Pak Camat makan tomat, dan film pun tamat.